alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia-Nya terus kita rasakan. Kita masih dapat menunaikan ibadah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan kajian-kajian keislaman. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat pilihan yang akan mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dapat melanjutkan kajian-kajian keislaman kita. Sekarang sudah masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab itu Asy-Syahrul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, yang dihormati, bulan yang disucikan. Ada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sekarang kita sudah berada di dalamnya. Bulan haram itu, jika kita melakukan ibadah di dalamnya, maka Allah akan mencatat berlipat ganda ibadah yang kita lakukan. Sehingga ini menjadi motivasi buat kita. Mudah-mudahan di bulan Rajab kita sudah memantapkan keistiqomahan ibadah kita. Masuk di bulan Sya'ban, semakin dimantapkan. Insya Allah sampai di bulan Ramadan ingin meraih apa yang dijanjikan Allah di dalamnya. Keistiqomahan itu yang kemudian menjadi perjuangan kita saat ini. Karena rasanya semua ibadah dalam Islam itu sudah dilakukan. Yang belum itu istiqomahnya. Kalau ibadahnya semua sudah gitu kan. Sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah gitu kan. Haji sudah, umroh sudah, yang belum itu istiqomahnya itu. Ini yang malam hari ini menjadi diskusi kita tentang istiqomah. Istiqomah itu sering diartikan teguh pendiriannya. Kebaikan, amal soleh, ibadah yang dilakukan secara berkesinambungan. Selalu dalam taat kepada Allah, berada di atas jalan lurus yang Allah ridhoi. Ini seringkali diartikan pendiriannya itu teguh. Istiqomah itu tidak hanya dalam ibadah, tapi juga dalam keimanan dan juga dalam akhlakul karimah. Orang-orang yang beristiqomah
Imannya dijaga dengan istiqomah, tidak dirusak dengan praktek-praktek syirik, tahayul, khurafat. Ibadahnya dijaga, tidak bercampur-campur dengan bid'ah. Akhlaknya dijaga dengan akhlakul karimah. Maka keistiqomahan yang seperti itulah yang akan menghantarkan kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Ini Bapak Ibu sekalian, cita-cita kita adalah itu sebenarnya. Ingin menutup hidup di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Maka jawabannya adalah istiqomah. Istiqomah jaga keimanan, jangan dirusak dengan praktek syirik, tahayul khurafat, istiqomah dalam ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Baik nanti yang fardu maupun yang sunnah. Istiqomah dihidupkan kedua-duanya. Jangan dipilah-pilah. Kalau sholat maghrib tadi sholat fardu, maka ba'diyahnya adalah sunat. Tapi jangan dipisahkan. Kalau sunat kan tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Jangan begitu. Saya kurang setuju dengan pemahaman itu. Kalau begitu definisinya, nanti rame-rame orang meninggalkan sunnah itu. Akhirnya sunnah Rasul tidak dihidupkan. Padahal rawatib itu adalah pengiring, pendamping, ajudan. Ini ada sholat fardu, dia ada pendampingnya gitu. Ada pengiringnya selalu. Ada yang disebut qobliyah, qobla sebelum, ada yang ba'da, sesudah. Maksud saya, kita hidupkan saja gitu. As-sunnatu sunnatani. Sunnah itu ada dua. Sunnatun fi farido, wa sunnatun fi ghairi farido. Ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunat. Prinsip beragama itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Sunnahnya ada dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Wajib dan sunat itu namanya sunnah. Jadi prinsip beragama kita ngikutin sunnahnya Nabi. Lepas nanti itu hukumnya wajib atau lepas itu hukumnya sunat. Pokoknya kita hidupkan dengan istiqomah. Itu mana yang kedua? Istiqomah dalam ibadah. Sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak dirusak dengan praktek-praktek bid'ah. Karena itu yang akan menghancurkan sunnah nanti itu. Jika bid'ah itu tumbuh subur, maka sunnah akan hilang. Yang ketiga istiqomah dalam akhlak. Rasulullah misinya diutus ke dunia itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Istiqomah. Itu tampilannya itu seorang muslim. Jika ketiga poin ini Bapak Ibu sekalian, kita jaga dengan istiqomah sebagai bentuk komitmen atas keimanan kita. Kita lihat ayatnya. Allah sampaikan di surah ke-41 dan ke-46. Surah Fusilat ayat ke-30 dan surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Di surah Fusilatnya, lihat di halaman pertama yang nomor 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Di surah Al-Ahqaf-nya ayat ke-13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia beristiqomah atas perkataannya itu. Dijaga tuh Rabbunallahnya. Tidak dirusak tadi. Dengan praktek-praktek yang akan merusak akidah kita. Dia istiqomah menjaganya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Seraya memberikan aura kepada orang yang istiqomah itu. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dan bergembiralah bil jannah, dengan jannah. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan perkataannya. Dibuktikan dengan aplikasi perbuatannya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni jannah. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, jamaah sekalian. Dua ayat ini menjadi berita besar sesungguhnya buat orang-orang yang beriman. Rabbunallah, kita yang sudah meyakini Allah sebagai Rabb kita. Kemudian kita jaga keyakinan itu agar tidak rusak dengan keyakinan yang lainnya. Tadi akidahnya dijaga, ibadahnya dijaga, akhlaknya dijaga. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah perintahkan malaikatnya itu turun kepada orang-orang yang istiqomah itu seraya memberikan aura alla takhafu wala tahzanu. Tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Wa abshiru, yang ada berbahagia. Bil jannah, karena jannah yang dijanjikan. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi kalau kita masih merasa takut, khawatir, cemas, gelisah, was-was, galau, boleh jadi kita belum istiqomah dalam beragama ini. Karena janjinya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu janjinya Allah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita masih takhaf, kita masih tahzan, kita masih takut, kita ada was-was, ada kegalauan, ada kecemasan di sini. Nah, ini belum utuh keistiqomahan kita itu. Itu evaluasinya. Tapi kalau kita istiqomah sudah. Dijaga keyakinannya kepada Allah, dijaga betul istiqomahnya. La ilaha illallahnya itu tidak pernah tercoreng itu. Tidak ada ilah kecuali Allah, sudah tidak tercoreng, nggak ada keyakinan lain. Nggak ada kepercayaan lain, nggak ada. Cuman satu Allah. Dan tempat bersandar, tempat bergantung, tempat memohon, ya cuman satu itu, la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah sedang mengalami kesulitan dalam hidup, ada satu doa yang Rasulullah sampaikan, panjatkan kepada Allah, yang isi doa itu tidak
secara spesifik Rasul minta diberikan kemudahan. Ketika dalam kesulitan, Rasul berdoa kepada Allah agar mendapatkan kemudahan. Tapi isi doanya tidak ada kalimat minta kemudahan gitu. Di antara hadis yang sahihnya itu, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Yang ketiga, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ketika Rasul dalam kesulitan, dia mohon kemudahan kepada Allah, tapi kalimat doanya tidak ada lafaz minta dimudahkan. Lihat kalimatnya. La ilaha illallahul azimul halim. Yang kedua, La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Yang ketiga, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kenapa yang diungkapkan kalimat La ilaha illallah? Ini keutuhan menjaga akidah. Kalimatnya begini. La ilaha illallah. Kalau kita terjemahkan dalam kesulitan tadi, tidak ada ilah yang dapat memberikan kemudahan illallah, kecuali Allah. Kalau kita sakit, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah. Kalau kita lagi sempit, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang bisa memberikan kelapangan kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah itu mencakup semuanya gitu. Rasul sedang berharap Allah mendatangkan pertolongannya karena sampai ada kalimatnya mata nasrullah gitu. Kapan sih pertolonganmu datang ya Allah gitu. Minta pertolongan kepada Allah, tapi kalimatnya memuji Allah dengan kekuatan kalimat tauhidnya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini pujiannya. Jadi kalau sudah menjaga keistiqomahan akidah, maka yang munculnya itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada takut. Urusan dunia ya, kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, kegalauan yang berlebihan, itu akan hilang dengan keistiqomahan. Jadi rupanya agama yang Allah kirimkan kepada kita ini untuk menghadirkan sebuah kedamaian dalam kolbu kita. Lihat kalimatnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita nggak lari ke agama, menghadapi problematika kehidupan ini, nggak mungkin kita dapat tatmainnul qulub. Hati nggak bakal tentram dengan hiruk pikuk dunia pada saat ini. Dengan problematika yang ada di dalamnya. Kecuali satu, bizikrillah. Nah, kita memantapkan posisi. Jawabannya ya agama sudah. Dengan cara apa? Sumastaqomu. Kitanya istiqomah. Kitanya istiqomah. Jawabannya itu. Nah, mudah-mudahan nih Rajab ini nih kita jadikan motivasi agar keistiqomahan kita meningkat. Targetnya nanti di Ramadan itu, Pak. Jadi untuk menggapai 10 malam akhir ganjil yang dijanjikan itu startnya dari Rajab ini kita. Terus kita beristiqomah. Maka akan datang jannah yang dijanjikan nanti kepada kita. Kita lihat hadisnya. Yang nomor 4. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabu ilallah qal adwamuha wa in qalla wa qala lafu minal a'mali ma tutiqun rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayul amali ahabu ilallah, manakah amal yang paling dicintai Allah? Qol, Nabi menjawab, adwa muha.
yang didawamkan. Adwamuha yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Dawam, didawamkan. Terus berkesinambungan walaupun sedikit. Wa in qala wa qala pelabu minal amali ma tutikun, dan lakukan amal itu sekedar kalian sanggup melakukannya. Insyaallah. Amal yang dicintai Allah, yang istiqomah walaupun sedikit. Misalnya kita sehari baca Al-Quran cuma 1 ayat. Ya enggak apa-apa. Tapi didawamkan. Terus saja. Enggak pernah alfa 1 ayat setiap hari itu. Yang bagus besok nambah 2 ayat. Nah itu bagus. Besok nambah lagi tapi terus saja gitu. Kita kadang-kadang khatam di bulan Ramadan. Tapi tidak khatam di bulan Syawal. Iya. Yang istiqomah ini yang Masya Allah gitu kan. Saya katakan yang berat adalah istiqomahnya. Kalau ibadah sudah dilakukan, saya yakin sudah. Ibadah mana yang belum coba? Sudah. Yang belum itu istiqomahnya. Ini yang pertama dari Aisyah. Yang nomor 5, an Abdillah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan." Kamu jangan seperti si fulan, kata Rasul. Karena yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Kemarin dia tahajud, sekarang kagak. Muttafaqun alaih. Rawahu Bukhari Muslim. Ya Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dia tahajud tapi ditinggalkan. Sekarang tahajud, besok tidak. Sekarang baca Quran, besok tidak. Kata Rasul, jangan seperti si fulan itu. Yang Allah suka adwa muha, sedikit tapi terus itu. Kita mau sholat 5 waktu istiqomah di masjid berjamaah saja, itu enggak enteng kita punya kaki. Wak. Berat. Perkara rumah kita mau dekat jaraknya atau tidak dekat dengan masjid. Itu persoalannya kolbu. Bukan persoalan kaki kita, bukan. Persoalannya hati. Kalau hati ini sudah kuat, kolbunya kuat. Dia nggak peduli dengan jarak. Nggak peduli dengan cuaca. Mau hujan angin sekalipun, dia akan datangi masjid itu. Ini bentuk keistiqomahan. Tapi yang berat adalah itu. Kayak baca Quran tadi kan, istiqomah kita yang berat. Mau infak sehari 2.000 misalnya. Nggak apa-apa, tapi adwa muha. Dawamkan. Terus saja gitu. Tiap hari. Istiqomahnya ini. Kenapa ini yang menghantarkan husnul khotimah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Lah kalau pengen penutupnya baik, cuma ada satu kata, istiqomah. Nggak ada lagi. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, insya Allah penutupnya dalam kebaikan. Jadi kalau ingin meraih husnul khotimah, jawabannya istiqomah. Ini yang perlu kita perjuangkan. Ini jihad kita dalam beragama sebenarnya.
Antar mau bangun tahajud, sholatnya 2 rakaat saja dengan witir 1, boleh. Gak apa-apa. Rasul juga pernah sholat tahajud 2 rakaat, Pak. Dari Aisyah itu, radhiyallahu anha, mengisahkan hadis itu. Ketika Aisyah terbangun di malam hari, 1/2 malam Rasul sudah mulai tahajud. Bukan 1/3 malam, bukan 1/4 malam. 1/2 malam tahajudnya Rasul tuh. Apa kata Aisyah? Tahukah kalian tahajud Rasul tadi malam? Dari 1/2 sampai menjelang subuh. Rasul hanya sholat 2 rakaat saja. Dari 1/2 sampai menjelang fajar cuma dapat 2 rakaat kata Aisyah. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Rasul membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 5 juz. Rakaat yang kedua 5 juz berikutnya. Tahukah kalian panjang sujudnya Rasul tadi malam sama panjangnya dengan bacaan surahnya. Sama panjangnya dengan bacaan surah Al-Qur'annya. Jadi Rasul pernah Pak sholat tahajud cuma 2 rakaat, boleh. Silakan aja. 2 rakaat. Bacaannya malam ini 2 rakaat, besok ternyata indah nih, tambah 2 lagi. Oh ternyata asik, tambah lagi gitu. Umumnya Rasul melakukan 11 rakaat. Di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Umumnya Rasul melakukan itu. Nah yang berat buat kita bukan tahajudnya Pak. Istiqomahnya yang berat. Ya, betul kan? Kecuali yang hatinya sudah kolbun salim gitu. Kalau yang hatinya sudah kuat itu kayaknya ngantuknya kalah itu. Dengan hati. Kalau sudah niat sebelum tidurnya, sudah mantap hati sebelum tidurnya, ini generasinya Umar ibnu Khattab itu. Ketika dia jadi khalifah, Umar itu tidurnya belakangan, bangunnya duluan gitu. Kata Rasulullah, Umar itu orang yang kuat. Ketika Rasul menyampaikan tentang witir sebelum tidur. Itu ada pertanyaan dari Abu Hurairah itu. Minta diwasiatkan kepada Rasulullah. Witirlah sebelum tidur. Kemudian sahabat melaksanakan witir sebelum tidur. Lama kemudian Rasul menanyakan ketika bertemu dengan Abu Bakar. Bagaimana denganmu wahai Abu Bakar? Aku tidak pernah meninggalkan witir sebelum tidur ya Rasul. Kata Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya sangat hati-hati. Khawatir kesiangan, nggak sempat witir, jadi tidak ditinggalkan witir sebelum tidur. Kemudian Umar ditanya Rasul, bagaimana denganmu wahai Umar? Apa jawab Umar? Aku tidak melakukan witir sebelum tidur. Aku yakin aku akan bangun nanti di 1/2 malam. Apa kata Rasul? Umar itu orangnya kuat. Abu Bakar itu sangat hati-hati. Umar itu orangnya kuat. Ini masalah hati. Tidurnya belakangan, bangunnya duluan. Kalau kita tidurnya duluan, bangunnya belakangan juga. Ini kan masalahnya hati, Pak. Ada yang dibangunkan Allah di 1/3 malam, tapi nggak tahajud. Ini masalahnya kan? Masalah qalbu. Dibangunin Allah. Kita ngelihat jam 2:30 atau jam 3 misalnya. Dibangunin sama Allah gitu. Karena nggak ada yang bisa membangunkan orang tidur kecuali Allah kan. Kan ruh orang tidur ditahan ruhnya. Tapi kitanya nggak tahajud. Jadi yang berat itu bukan tahajudnya. Yang berat itu istiqomahnya. Yang berat itu bukan rawatib qobliyah ba'diyahnya, bukan. Tapi istiqomahnya yang berat. Bukan sholat duha yang berat, tapi istiqomahnya. Bukan baca Qur'annya, tapi istiqomahnya yang berat.
Nah, ini yang kita harus perjuangkan. Kalau sampai pada derajat keistiqomahan adua muha, ibadah yang kita dawamkan, akidahnya terjaga, ibadahnya terjaga, akhlakul karimahnya terjaga. Maka ini menjadi ciri ketakwaan seseorang. Jadi kalau Ramadan besok tuh ujungnya la'alakum tattaqun itu bukan sebuah klaim. Puasanya hatam, tadarusnya hatam, terawihnya hatam. Kemudian diklaim, alhamdulillah saya udah takwa Ustaz. Nggak bisa diklaim. Ada barometernya gitu. Kalau istiqomah itu barometernya. Selepas Ramadan dia nggak istiqomah. Istiqomah jaga akidahnya, istiqomah ibadahnya, yang wajib yang sunat dihidupkan, istiqomah dalam tampilan akhlaknya, itu ciri dari ketakwaan. Jika sampai pada derajat itu, coba kita lihat. Surah 65, At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu. Siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari tiap dia punya masalah, punya problem. Ya ja'allahu makhraja. Dan rezekinya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Apalagi coba? Problem, masalah, cobaan, ujian dunia nggak bakal habis. Satu cobaan selesai, datang cobaan berikut. Ujian dunia itu tidak akan selesai kecuali kita mati. Begitu kita meninggalkan dunia, ada yang kedua namanya ujian kubur. Cobaan dunia selesai, ada cobaan kubur. Begitu kiamat kita dibangkitkan, cobaan kuburnya selesai, ada cobaan akhirat. Nah, di mana selesainya cobaan ya? Nggak ada. Jadi ketika ada masalah, nggak apa-apa. Karena dunia nggak bakal selesai. Persoalannya nggak akan habis gitu, akan tetap ada. Persoalannya bukan kita punya masalah atau tidak punya masalah. Persoalannya kita takwa atau tidak tadi itu. Istiqomah dalam menjalankan agama. Jika itu kita lakukan, ya ja'allahu makhraja nomor satu. Allah akan setia selalu memberikan jalan keluar dari tiap kita punya problem. Nggak apa-apa ada ujian, ada cobaan, ada masalah, ada problem. Nggak apa-apa. Yang penting Allah tetap setia memberikan jalan keluar. Ada masalah, ada solusinya. Ada masalah, ada jalan keluarnya. Itu ittaqillah. Kalau kita takwa kepada Allah itu. Istiqomah itu. Wa absyiru bil jannah. Gembira aja dengan kebahagiaan. Jannah itu kan bisa jannah dunia, bisa jannah akhirat. Surga dunia, surga akhirat. Surga dunia adalah apa-apa yang membuat hati kita tentram karenanya. Ada masalah, ada solusi. Tentram kita. Surga orang yang sedang punya masalah, ada solusinya. Itu surganya. Jannah orang yang sakit, sembuh sakitnya. Itu surga buat orang sakit. Orang yang sedang kesulitan, surganya datang kemudahan. Orang yang anaknya belum soleh, datang surganya adalah anaknya menjadi soleh. Itu surga dunia itu. Wabsyiru bil jannah. Yang kedua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau janji, rezekinya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau bahasa di surat Toha itu, wa'mur ahlaka bisola wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Kami akan mengalirkan rezeki kepadamu. Wa'mur ahlaka bisola. Kamu istiqomah saja menjaga sholat. Kami alirkan rezeki kepadamu, kata Allah. Ini janji Allah, Pak.
Mau janji siapa lagi yang bisa kita pegang? Kalau bukan janji Allah dan Rasul. Kalau janji presiden, janji anggota dewan, janji yang lain nggak bisa dipegang. Tapi kalau janji Allah, inna wa'adallahi haqqa. Janji Allah pasti benar. Inna kalau tukhliful mi'ad. Allahnya nggak pernah ingkar janji. Kalau kita nggak yakin dengan janji Allah, mau janji siapa lagi yang bisa kita pegang? Wa yarzuqu min haitsu la yatasib. Allah janjikan rezekinya akan ngalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini akibat wal akibatul taqwa, akibat dari ketakwaan itu. Rezekinya datang dari arah tidak disangka-sangka aja gimana? Tuh bayangin ya. Akan datang dia. Kalau dikejar seperti bayangan. Kita lari, dia lari. Bayangan kan begitu. Kejar gitu ya. Tapi ketika mataharinya lurus, maka bayangan akan datang menghampiri kita. Ini janji Allah nih. Rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, mayatawakkal 'alal fahuwa hasbuh. Kalau pandai bertawakal kepada Allah, maka Allah janji akan mencukupkan kebutuhannya. Kan kita nggak perlu lebih sebenarnya, Pak. Dicukupkan sudah sangat bersyukur kita kepada Allah. Dicukupkan itu begini, duit nggak punya, dompet kosong, tas kosong, ATM kosong. Tapi pas pengen sesuatu, ada. Pas pengen umroh, ada tiketnya. Pas pengen haji, ada. Pas pengen kurban, ada. Pas pengen sodako, ada. Pas pengen berwakaf, ada. Pas pengen infak, ada. Coba. Itu namanya fahuwa hasbu. Ini janji Allah yang ketiga. Wal akibatul taqwa itu. Dicukupkan kebutuhannya. Yang kecil-kecil, yang sedang-sedang, atau yang besar sekalipun. Uang nggak punya, tapi pas butuh sesuatu, pas butuh ada. Pas butuh ada solusinya maksudnya. Kalau berikan jalan keluarnya, ya ja'alahu makhroja. Kalau kita nggak yakin dengan apa ya ayat Allah ini, terus mau kalam siapa lagi yang kita bisa yakini gitu kan? Mau janji siapa lagi ini? Surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 ini sering banyak didalamkan orang nih ayat ini. Siapa yang takwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar, rezekinya datang dari arah tidak diduga-duga. Kebutuhannya selalu dicukupkan Allah. Pas butuh, pas cukup. Pertolongan Allah itu datang bukan ketika diinginkan, tapi dia akan datang ketika dibutuhkan. Tawakal saja. Ista'inu bisabri sholat. Tawakal saja kepada Allah. Ibadah aja yang istiqomah. Allah janji itu. Fahuwa hasbuh. Akan dicukupkan. Nggak usah lebih, nggak usah. Berat nanti juga kalau lebih kita. Cukup aja. Itu yang kita syukuri. Masya Allah. Ini yang pertama tuh kiatnya nih untuk meraih kebahagiaan ya. Yang kedua, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizkihi falyabarra walidayhi wal yasir rahimah. Siapa yang suka dipanjangkan umurnya, siapa yang pengen ditambahkan rezekinya, maka baktilah kepada orang tua dan sambung silaturahim dengan kerabat. Lihat. Ini konsep beragama nih. Bakti sama orang tua, kemudian sambung silaturahim dengan kerabat. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau silaturahimnya putus karena ada permusuhan,
maka mesti yang tadi rezeki itu ngalir jadi tersumbat ya. Itu mafhumnya. Ini konsep beragamanya nih. Kita sudah takwa kepada Allah, hablum minallahnya bagus gitu. Kemudian hablum minannasa terbukti. Kalau tadi kalimatnya ista'inu bisobri wa sholatnya sebagai hubungan langsung kita dengan Allah, maka di bawah itu nanti ada kalimat birrul walidain itu. Ketika Rasul ditanya ayul amali ahabbu ilallah, amal yang paling disukai Allah, as-salatu fi awali waktiha, salat di awal waktu kata Nabi. Itu summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasul? Birrul walidain, bakti sama orang tuamu. Qultu summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasul? Al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi kepada Allahnya bagus, diri walidainnya pada orang tuanya bakti dia, hablum minannasnya bagus, menjalin silaturahim. Maka Allah janjikan itu. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya. Nah, itu kalimatnya. Panjang umur maksudnya bukan nambah angka, tapi waktu yang Allah tetapkan menjadi umur kita itu terisi dengan amal soleh. Jikapun kita sudah wafat, kita berada di alam kubur, itu kebaikan kita masih dikenang oleh orang di dunia. Sepertinya kita masih ada, padahal kita udah nggak ada. Itu namanya panjang umur. Kita sudah di alam kubur, tapi kebaikan kita masih dibicarakan orang. Karena kita rajin menjalin silaturahim tadi itu. Dengan penuh kasih sayang karena Allah. Itu yang disebut panjang umur. Bukan angkanya nambah, bukan. Kalau angkanya nambah, serem. Kita ditakdirkan umur kita 63 misalnya. Terus kita berdoa minta panjang umur, kita rajin nih, apa namanya, bakti sama orang tua, silaturahim. Umur kita nambah tuh, jadi 73, jadi 83, jadi 93, serem. Nah, kalau sampai nyata di angka 1000 apa enggak serem gitu. Jadi bukan nambah angka, bukan. Tapi umurnya terisi dengan ibadah dan amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa-doa berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya, untuk membuat kolbu kita ini beristiqomah ya. Kita baca mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Riwayat Imam At-Tirmizi dan hadis ini sahih dalam Sunan At-Tirmizi. Yang kedua, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam taat kepadamu. Yang pertama tadi, teguh hati dalam menjalankan agama Allah. Yang kedua, dalam ketaatan kita minta diteguhkan hati kita. Yang ketiga, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika.
Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkan hati kami untuk taat kepadamu. Jadi tidak ada kecenderungan untuk maksiat, tidak ada kecenderungan berbuat munkar, tidak ada kecenderungan terhadap sesuatu yang diharamkan Allah. Kita minta. Ini riwayatnya Imam Muslim. Yang keempat nih Al-Quran Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan hati kami condong pada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah, karena Engkau maha pemberi karunia. Yang kelima, Al-Baqarah 250. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran atas diri kami dan teguhkan pendirian kami dan tolong kami terhadap orang-orang kafir. Nah, Masya Allah nih. Afrig alaina sobro, limpahkan kesabaran. Gitu. Kadang-kadang kita kurang sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Kita minta diberikan oleh Allah kesabaran. Wasabit aqdamana, dan minta diteguhkan pendirian kita dalam beragama, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita mohon diberikan kemudahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Ibnu Hibban dan hadis ini sahih menurut Albani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semuanya. Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Allah istiqomahkan ibadah-ibadah kita. Dan kita semakin istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.